Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa nas'alullaha ta'ala an yamunna alaina bi fadlihi wa karamihi wa judihi al-ilman nafi' wal amal as-salih wa yufaqihana fid din wa yaftah lana futuhal arifin wa yarzuqana al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Yang kami hormati segenap asatidzah dan ustadzat Kutab Al-Jawi Al-Ilmi dan juga segenap wali santri, abak dan ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat setelah liburan panjang dan bersamaan dengannya juga kajian kita libur. Maka ini adalah majelis pertama dari kajian rutin kita, kajian bagi wali santri, anak-anak Kutab Al-Jawi Al-Ilmi yang sedianya memang kita adakan di setiap hari Ahad ketiga. Jadi ini Ahad ketiga bulan Mei bersamaan dengan bulan Dzulqa'dah. Ini menjadi kajian awal yang insya Allah akan berlanjut rutin setiap bulan. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Selanjutnya materi terakhir kita di dalam kajian kitab ini membahas tentang mahiyatul ilmi, tentang hakikat daripada ilmu, ya, dan sudah kita bahas sampai kepada perkataan Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji. Beliau menyampaikan dalam kitab Ta'lim Muta'allim, faqila bi anna ilma ma yaqa'u ala nafsihi fi jami'il ahwali bi manzilati ta'am la budda li kulli wahidin min dhalik. Wa ilmu ma yaqa'u fi ba'dil ahyin bi manzilati dawa yuhtaju ilaihi ila ba'dil awqat ka sholatil janazati wa iyadatil marid. Nah, ini sampai terkait ilmu yang kaitan dengan kebutuhan setiap waktu itu seperti makanan. Betul apa enggak? Atau apa terakhir? Abu Rayyan? Benar? Hah? Sudah niat? Oh, sudah lebih. Masya Allah. Sampai kepada bab niat. Oh ya. Izalatul jahli an nafsi wa an ghairi. Sudah ya. Sekarang niat yang rusak. Ya. Baik. Berkata Imam Burhanuddin Az-Zarnuji, wa yambaghi an yanwiyal muta'allimu bi talabil ilmi ridallahi ta'ala. Dan hendaknya setiap penuntut ilmu meniatkan di dalam belajarnya untuk mencari ridha Allah Ta'ala wa daral akhirah dan kehidupan akhirat. Wa izalatal jahli an nafsihi, dan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya. Wa ansairil juhal, dan kebodohan dari semua orang-orang bodoh. Wa ihya ad-din, dan untuk menghidupkan agama. Wa ibqa al-islam, dan menjaga eksistensi Islam. Fa inna baqa al-islami bil ilmi, karena eksistensi Islam itu terjaga dengan ilmu. Wala yasihu zuhdu wat taqwa ma'al jahli, karena tidak sah seseorang mengerjakan kezuhudan dan ketakwaan Kola
Iya, nggak apa-apa. Ini saya ulang dari sebelumnya maksudnya. Makanya tak baca cepat. Hah? Benar? Ya. Wala yasihu zuhdu wa taqwa ma'al jahli, karena tidak sah mengerjakan kezuhudan dan ketakwaan dengan kebodohan. Artinya tidak berdasarkan ilmu. Wa ansada Syekhul Imamul Ajallu Burhanuddin Sahibul Hidayah syi'ran li ba'dihim. Imam Burhanuddin yang mengarang kitab Al-Hidayah, guru dari penulis kitab ini, menulis syair, fasadun kabirun alimun mutahatikun. Kerusakan yang besar ketika ada seorang alim yang sembrono, yang celelean, yang tidak mengindahkan ilmu yang dia miliki. Jadi dia alim tidak mengamalkan ilmunya. Wa akbaru min mujahilun mutanasikun. Lebih besar kerusakannya darinya adalah orang bodoh yang berlaga alim. Orang bodoh yang berlaga alim. Mutanasikun, tanasuk dari kata-kata nusuk artinya ibadah. Ya, orang bodoh tapi dia seperti orang alim ahli ibadah. Ya, sehingga orang akan menganggap ini orang pinter. Orang punya ilmu padahal aslinya bodoh. Huma fitnatun lil alamina azimatun. Keduanya adalah fitnah, ujian yang terbesar bagi seluruh alam. Liman bihima bidinihi tamassaku, bagi siapa yang berpegang teguh dengan agamanya. Wa yanwi bihi asyukra ala ni'matil aqli. Kemudian meniatkan di dalam menuntut ilmunya bersyukur atas nikmat akal. Wasihatil badan, dan juga kesehatan badan. Walayan bihi iqbalan nasi ilaihi. Jangan meniatkan untuk agar diterima orang atau dilihat orang. Walastijlaba hutami dunya, dan juga tidak meniatkan untuk mencari kenikmatan-kenikmatan, mencari hutam itu adalah kekang, ya, tali-tali kendali dunia, istilahnya begitu. Ya, artinya orang dengan mendapatkan tali kekang dunia ini dia bisa mendapatkan dunianya semaunya. Wal karamata inda sultan wa ghairihi, atau kemuliaan di hadapan pemimpin, di hadapan penguasa, ya, dan semisalnya atau yang lain sebagainya. Nah, ini sampai di titik ini ya. Sehingga habis ini kita akan membaca perkataan Syekh Muhammad Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Tapi sebelum masuk ke situ, ini sebagai review murajaah. Ya, para wali yang dimuliakan Allah, kemarin berarti di pertemuan terakhir sudah kita bahas terkait niat yang benar dan niat yang salah. Niat yang lurus dan niat yang melenceng. Ya. Ada dua niat, antara niat itu benar, sah. Niat itu adalah niat yang baik, yang dengan niat itu maka seseorang mendapatkan pahala atas amalannya. Ya, ada niat yang kedua adalah niat yang salah, di mana dengan niat salah tersebut seseorang tidak mendapatkan pahala dari amalannya, bahkan bisa jadi malah dapat dosa. Ya, bisa jadi malah dapat dosa. Ada beberapa hal yang ketika diniatkan itu malah niat ini menjadi dosa. Contoh, ketika seseorang meniatkan satu amalan untuk dipandang dan dipuji orang. Nah, itu dosa karena ini adalah perbuatan riya. Ya, perbuatan riya. Tetapi orang yang meniatkan satu amalan hanya untuk cari duit seumpamanya, nah, bisa jadi dia tidak dosa, tetapi pahala amalnya tidak didapat. Nah, jadi ada niatan yang dia cuma membatalkan amalan saja, artinya tidak mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi ada juga niatan yang ketika dikerjakan itu bukan sekedar membatalkan, tapi juga bikin dosa. Nah, ini
dalam situasi seperti ini maka penting sekali bagi kita untuk tahu ya klasifikasi niat apa saja yang demikian. Nah, contoh di sini terkait menuntut ilmu, ini ada niat-niat rusak yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu taala ya. Walayan wibihi ikbalan nas alaihi. Ini riya. Ya, walastijlaba hutamid dunya. Nah, ini untuk mengejar kenikmatan duniawi. Ya, ini bukan riya. Ini membatalkan amalan. Pahalanya nggak sampai. Tapi apakah mesti dosa? Ya, belum tentu. Hanya saja perlu diingat, setiap niat yang rusak apapun itu bentuknya, dia langsung mendatangkan dosa atau tidak mendatangkan dosa. Niat-niat ini pasti merusak amalan dan berefek ya bagi seseorang untuk jangka panjang. Maka orang yang niat menuntut ilmunya salah, itu ilmunya nggak bakal manfaat. Ilmunya nggak bakal manfaat. Nggak manfaat di dunia, juga nggak manfaat di akhirat. Bahkan di dunia, manfaat ilmu paling besar itu adalah ketika seseorang bisa mengamalkannya. Ya, manfaat ilmu terbesar itu adalah ketika seseorang bisa mengamalkan ilmu itu. Ya. Samarahnya, buahnya itu ketika dia bisa mengamalkan ilmu. Dan ilmu itu bisa diamalkan sangat tergantung dari niatnya belajar. Kalau niatnya salah, maka akan salah juga ya buah setelahnya. Niat ini ibaratkan apa? Ibaratkan akar. Jadi pohon itu diibaratkan adalah akar. Pohon itu diibaratkan akar. Niat itu diibaratkan dalam pohon akar. Kalau akarnya baik, pohonnya baik. Dan insya Allah berbuah. Tapi kalau akarnya sudah rusak, pohonnya akan busuk dan otomatis tidak berbuah. Ya, itu korelasinya seperti itu. Niat ini asal, niat ini adalah akar. Nah, untuk itu, Abah dan Ummahat yang dimuliakan Allah, anak-anak kita ini yang usia kutab, ini sebagian pada ikut ya, usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, ya, mungkin dari mereka kebanyakan belum paham makna dari niat. Ya, belum paham makna dari niat. Artinya kalau kita kasih tahu, Mas, ayo kamu niatnya begini, kamu niatnya begini, itu belum betul-betul tertanam. Ya. Tetapi ingat, peran orang tua di dalam meluruskan niat anak itu sangat besar. Ya, bukan masalah biasakan anak, ayo nak niatnya ini, kamu kalau belajar tujuannya untuk ini, bukan sekedar itu, tapi dimulai dari diri orang tua sendiri. Orang tuanya niat nyekolah ke anak tuh buat apa? Itu ngefek, itu berpengaruh besar kepada anak. Justru pertama kali itu dari niat orang tuanya dulu. Kalau niatnya sudah benar orang tuanya, anaknya ngikut. Ya, anaknya ngikut. Dulu kami masih sangat ingat nasihat dari bapak. Ya. Ketika kami dimasukkan ke pesantren, ya, dimasukkan ke pesantren. Dulu saya nggak ngaji meskipun masuk ke pesantren karena pesantren modern nggak ngaji gini taklim muta'alim ini saya nggak ngaji. Ya, saya kenal taklim muta'alim justru setelah dari pesantren. Ya, setelah lulus baru kenal taklim muta'alim. Sebelumnya nggak belajar. Ya, jadi bab niat itu ya taunya cuma niat ikhlas gitu saja. Tapi ikhlas itu gimana? Ya pendetail itu kita nggak ngerti. Cuman saya masih ingat sekali bapak itu pesennya begini. Ya, kami nyekolahkan dan mondok ke kalian itu bukan untuk cari duit. Bukan agar kalian itu dapat pekerjaan atau dapat profesi. Bukan. Tapi kami cuman ingin agar ilmu kalian manfaat. Itu aja. Jadi dari dulu Bapak itu selalu nyampaikan kami nyekolahkan anak cuman ingin agar anak kami manfaat. Itu. Oh ternyata apa yang disampaikan orang tua karena mereka nyampaikan dan itu jujur.
Ya, apa yang mereka sampaikan itu jujur. Sampai sekarang orang tua, bahkan dari dulu, orang tua tuh nggak pernah nanyakan kamu ranking berapa. Saya nggak pernah ditanyai sama bapak atau ibu, kamu ranking berapa tuh nggak pernah. Ya. Ya, rapot pun ala kadarnya saja. Ketika kami dapat rapot dari pesantren, kemudian kita kasih ke orang tua, ya sudah, orang tua cuma melihat saja sudah. Nggak pernah ditanyakan, kok kamu nilainya segini, kok kamu nilainya segitu, nggak pernah. Nggak pernah ngevaluasi ranking. Seumpamanya saya dievaluasi, oh kemarin kamu ranking sekian, kok sekarang jadi ranking sekian, itu enggak. Nggak pernah dievaluasi masalah itu. Tapi saya ingat banget, ketika di pesantren kok kemudian pulang. Habis itu, habis subuh tidur pagi. Itu udah pokoknya saya ditegur, dinasihati, dimarahi gara-gara tidur pagi. Gitu ya. Ketika kemudian kita sholat berjamaah ke masjid telat, saya dievaluasi dari situ. Maka saya katakan saya berani mengklaim kalau niat orang tua itu jujur karena di situ terbukti. Nggak pernah itu ngevaluasi. Lulus SMP kemudian kamu ijazahmu mana? Coba lihat nilai ijazah, nggak pernah. Setelah lulus pesantren, anaknya itu mau kerja apa, mau dapat rezeki dari mana, itu orang tua nggak pernah pusing mikirkan itu. Dan nggak pernah minta timbal balik. Ya, yang diminta sama mereka sampai sekarang cuman kami mendoakan mereka saja, udah itu. Maka Masya Allah, saya ngerasakan sekali asar tentang bagaimana kejujuran orang tua dalam niat mereka, yang akhirnya juga berimbas kepada kebaikan kita. Nah, untuk itu bapak-bapak, ibu-ibu, abah, umahat sekalian, ayo kita mulai dari kita dulu. Meniatkan niat yang baik ini, kalau kita bebankan kepada anak-anak kita yang masih kutab itu mereka belum bisa. Tapi yakinlah kalau kita niatnya lurus, mereka nanti ngikut. Anak-anak kita itu mesti ngikut. Gitu. Jelas ya? Nah, ini sebelum masuk kepada perkataan Syekh atau Imam Muhammad bin Al-Hasan. Berkata Imam Zarnuji rahimahullahu ta'ala, qala Muhammad bin Al-Hasani rahimahullahu ta'ala, lau kana nasu kulluhum abidi la'ataqtuhum wa tabarra'tu an walaihim. Berkata Imam Muhammad bin Al-Hasan rahimahullahu ta'ala, kalaulah seluruh umat manusia itu jadi budakku, maka sungguh akan aku bebaskan semua mereka dan aku akan berlepas diri dari loyalitas mereka. Akan berlepas diri dari loyalitas mereka. Ya. Alhamdulillah. Enggak ada Alhamdulillah. Berkata Imam Muhammad Ibnul Hasan, "Lau kana nasu kulluhum abidi la'ataqtuhum wa tatarratu an walaihim." Kalaulah seandainya seluruh umat manusia itu jadi budakku, sungguh akan aku bebaskan mereka dan aku akan berlepas diri dari loyalitas mereka. Kenapa demikian? Karena seringkali seorang guru, seorang syekh, ketika dia itu ngajar muridnya, maka dia menginginkan timbal balik dari murid itu berupa loyalitas. Ya, loyalitas dari murid, untuk murid ini komitmen hanya pada guru ini saja. Untuk murid ini tidak pindah ke lain hati, tidak pindah ke lain hati. Ya, jadi seringkali gitu. Atau loyalitas berupa namanya budak itu kan di sini disebutkan laukana naskuluhum abidi. Budak itu kan selalu dimintai pelayanannya. Namanya budak itu tugasnya melayani tuannya. Ya, melayani tuannya. Tapi kata Imam Muhammad bin Hasan, kalau seluruh umat manusia itu jadi budakku, tak lepaskan semua. Tak bebaskan semua. Saya nggak minta pelayanan, saya nggak minta loyalitas. Ini menunjukkan ketinggian di dalam nilai niat. Ya.
niat beliau menuntut ilmu hingga jadi ulama besar, kemudian punya murid banyak, itu tidak pernah menginginkan adanya timbal balik. Tapi kemudian saya pribadi ketika ngaji kitab ini, kemudian tahu nilai-nilai yang dicontohkan para ulama seperti ini, ya, itu seringkali merasa bimbang, seringkali dilematis. Dilemanya kenapa gitu? Di zaman sekarang ini zaman yang betul-betul adab itu ditinggalkan, ya, sampai kepada para penuntut ilmu, bahkan kepada gurunya, bahkan kepada seorang guru, seorang ustadz, itu hampir-hampir mereka tidak mengindahkan adab, ya. Imam Muhammad bin Hasan ketika mengatakan begini, ya, dalam kapasitas dia sebagai seorang guru, sebagai seorang syekh, di era itu para penuntut ilmu itu adalah para penuntut ilmu yang beradab, yang tahu hak-haknya syekh, tahu hak-haknya guru, ya. Sehingga kalau sudah dalam situasi seperti itu, ngapain saya nuntut santri saya itu? Mereka sudah tahu hak saya. Kalau saya juga ngajar bukan untuk mendapatkan hak itu. Hak seorang guru untuk didengarkan, untuk ditaati, untuk dihormati, ya, untuk dipertimbangkan saran-saran dan juga arahannya, petunjuknya di nanti-nanti. Itu hak, ya, haknya guru. Ada nanti di As-sabru ala jafa'il mu'allim itu. Ini disebutkan, ya, syair yang terkait dengan sabar terhadap syairnya itu Innahu alima wa tabiba kilahuma layan sohani idahuma lam yukroma fasbir lidaika in jafauta tabibaha wakna tijahlika in jafauta mu'alliman. Sesungguhnya guru dan juga dokter ataupun tabib, kedua-duanya itu tidak akan menasihati kecuali apabila mereka dihormati. Maksudnya nasihat itu akan didapat ketika mereka mendapatkan ihtiram, mendapatkan penghormatan. Sehingga disebutkan bersabarlah atas penyakitmu kalau kamu bersikap buruk kepada tabib, sebagaimana cukupkanlah dengan kebodohanmu kalau engkau itu berbuat buruk kepada guru. Artinya gini, tadi kita sampaikan Syekh Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani atau Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, beliau ketika menyampaikan nasihat tadi itu, situasi waktu itu zaman beliau mayoritas murid-murid itu tahu hadis, ya, sehingga sudah tidak dibutuhkan untuk dirinya itu menuntut apapun atau mengajari apapun. Tapi kita sekarang hidup di zaman di mana murid tidak ngerti hak-haknya guru. Maka kadang ketika kita ngajarkan adab kepada murid dengan tujuan agar dia ngerti kunci-kunci keberkahan dari ilmu yang dia pelajari, ada kesan bahwasanya kita ini meminta timbal balik. Ini jadi masalah, ya. Jadi ketika kita semuanya menasihati murid, kemudian nyampaikan bahwasanya kamu hendaknya begini, kamu hendaknya begitu, ada seorang murid
Ya, dia itu tidak paham hak-haknya guru. Kemudian kita kasih tahu, ini loh, kamu harusnya tuh begini ke ustadzmu, kamu tuh harusnya begini. Nah, ketika kita nasihati itu seakan-akan kita nuntut hak kita. Itu dilemahnya sekarang begitu. Maka sering kadang gitu salah pahami. Bukan hanya salah pahami sama murid, termasuk sama orang tuanya. Apa ngajar kok minta pamrih? Ya, ngajar kok minta pamrih. Akhirnya kesannya jadi begitu. Padahal situasi yang sebenarnya kita sedang mengajarkan kepada anak murid kita tentang apa? Ada tentang hak-hak yang harusnya dia berikan kepada gurunya. Tapi gara-gara situasional tadi, namanya guru ngajarkan adab tentang hak guru. Kan kesannya si guru ini minta haknya gitu. Betul apa enggak? Nah, ini dilema kita di zaman itu. Tapi kemudian saya pribadi memilih untuk tetap ngajarin adab. Masalah keikhlasan itu urusan kita sama Allah. Ya. Urusan kita sama Allah. Orang tidak ada yang bisa menghukumi bahwasanya itu kita ikhlas atau kita tidak ikhlas. Yang paling tahu kita ikhlas atau tidak itu ya diri kita dan tentu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang Maha tahu. Ya. Maka bismillah, karena tarkul amal li ajlin nasiriyaun. Ya. Sebagaimana orang beramal untuk manusia ria, meninggalkan amal karena manusia juga ria. Jadi orang, kenapa kok kamu nggak sholat duha? Terus saya nggak mau sholat duha, nanti tidak dianggap alim. Itu ria. Karena akhirnya dia meninggalkan amal karena manusia. Intisari ikhlas itu kita beramal atau tidak beramal karena Allah. Ya, intisarinya begitu. Jadi meninggalkan amal karena manusia itu ria. Saya kenapa kamu nggak sholat duha? Saya nggak mau sholat duha. Nanti tidak dianggap alim. Nanti tidak dikira begini. Kamu kerjakan amalanmu dan ikhlaslah. Kuncinya begitu. Kerjakanlah amalanmu dan sama seperti tadi, kalau mengajarkan adab seperti ini nanti tidak dianggap atau nanti dikira, takut dikira kita nuntut hak. Ya. Oh kalau begitu berarti ya sudah anak-anak kita nggak usah kita ajari adab, biar mereka nggak ngerti hak-hak gurunya. Atau nggak rusak lagi. Padahal pendidikan kita ini kalau tidak diisi adab, tidak ada kebaikan apapun yang tersisa darinya. Kalau dengan pengen pendidikan kita maju, ya, kita berharap-harap bagaimana negara ini pendidikannya tambah baik. Kuncinya satu, kembali tanamkan nilai-nilai adab di dalam pendidikan. Dan nilai adab dalam pendidikan anak semuanya yang kita bahas di sini. Yang kita bahas dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Sebagai murid dituntut ikhlas, sebagai guru juga dituntut ikhlas. Ini dicontohkan sama Syekh Muhammad bin Al-Hasan. Ya. Artinya korelasi perkataan beliau ini dengan bab niat sebelumnya itu jadi satu contoh bahwa ada seorang alim, seorang ulama besar yang dulunya memulai dari proses menuntut ilmu. Setelah dia dapatkan ilmu, dia tidak menginginkan dengan ilmunya itu kenikmatan dunia. Dia tidak menginginkan dengan ilmunya itu pelayanan dari makhluk. Dia tidak menginginkan dari ilmunya itu timbal balik. Enggak. Dia katakan, kalaulah seluruh umat manusia itu jadi budakku, maka sungguh akan aku bebaskan mereka dan aku akan berlepas diri dari loyalitas mereka. Qala rahimahullahu ta'ala wa man wajada ladzatal ilmi wal amali bihi qalla ma yarghabu fi ma indan nas. Masyaallah. Wa man wajada ladzatal ilmi, barang siapa yang merasakan mendapat nikmatnya ilmu, qallama wal amala bihi, bukan hanya nikmatnya ilmu tetapi nikmat mengamalkannya. Ada orang yang Masya Allah senang sekali. Ini kemarin kami sowan ke tempat Ustadz Rosyid Bashir.
kemarin sore kami sowan ke sana. Tujuan sowan yang paling utama adalah kami minta nasihat. Maka di antara petunjuk nasihat yang beliau sampaikan, ya, bahwa kami diingatkan terhadap amanah pendidikan, amanah tarbiyah, amanah yang besar, amanah yang berat. Kemudian beliau mengingatkan bahwa di antara perkara yang terpenting di dalam pendidikan itu adalah mengamalkan ilmu. Beliau tidak menafikan bahwasanya ilmu itu penting. Banyak ilmu juga baik. Tapi yang lebih penting darinya itu adalah bagaimana ilmu itu bisa diamalkan. Ya. Maka di sini waman wajadalah datal ilmi, jangan berhenti hanya sekedar ilmu itu jadi teori. Ya. Saya sering kalau anak-anak santri itu pada ke rumah kemudian konsultasi, pada bilang Ustaz saya pengen lanjutin sekolah ke sini, pengen belajar ke situ dan seterusnya. Saya selalu nanya, kamu ngejar apa? Nyari apa kamu? Pengen belajar ke luar negeri semuanya, kamu ke luar negeri mau nyari apa? Ya. Sampai sekarang saya belum begitu muktani, belum begitu mantep, belum begitu nyaman untuk mengizinkan santriwati belajar ke luar negeri. Saya nggak betul begitu nyaman. Kenapa? Karena kamu ngapain ke sana? Nyari apa? Ya, nyari apa? Nyari ilmu. Ilmu apa? Akan saya kejar. Kalau bilang nyari pengalaman, pengalaman apa yang kamu cari? Kan gitu. Harus jelas itu. Kalau semuanya saya mau nyari ilmu apa? Ilmu kiroat. Apakah nggak ada kiroat di sini? Harus sampai ke luar negeri. Ini seorang wanita loh. Kalau ikhwan itu biasa. Malah kalau ikhwan itu asalnya, dasarnya itu memang safar untuk menuntut ilmu apabila tidak didapati seorang alim di daerahnya. Ya. Oh, dulu ketika Imam Syafi'i di Baghdad, ya orang berbondong-bondong orang Baghdad ya pada belajar ke Imam Syafi'i. Ya, bahkan ketika Imam ada orang Madinah, ya, ada orang Madinah datang, bukan kisahnya bukan kebalikan, ya. Orang Madinah atau orang Kufah yang dia belajar kepada waktu itu, kalau kisahnya ini adalah orang Kufah, ya, dia pergi belajar ke tempatnya Imam Malik bin Anas. Kemudian tahu bahwasanya ini orang Kufah, disuruh pulang. Ngapain kamu belajar di sini sedangkan di sana ada Imam Abu Hanifah? Ya. Sebagaimana ketika ada orang Yaman, ini kisah yang lain, ya, belajar ke Baghdad, ya, ke tempatnya Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad mengatakan, ngapain kamu di sini sedangkan di tempatmu ada Abdur Razak bin Hammam As-San'ani, ulama dari San'a. Itu asalnya adabnya begitu gitu. Jadi kalau ada aib kita ini, ada orang alim dekat kita kemudian kita tinggalkan, nggak pernah belajar ke situ, habis itu kita justru cari biaya ke tempat lain. Itu ya. Kenapa? Karena seorang alim yang berada di satu tempat, ya, ilmunya itu lebih pas untuk diterapkan di tempat itu. Problematika yang kita hadapi sekarang itu kan orang pada belajar ke luar negeri, belajar madhabnya penduduk Madinah, belajar madhabnya penduduk Maghrib, Maroko, madhabnya penduduk Madinah, Hambali, madhabnya penduduk Maroko, Maliki. Kemudian pulang ke Indonesia pengen nerapkan apa yang dia pelajari di sana ke sini, padahal di sini madhabnya Syafi'i. Akhirnya bikin fitnah. Ketika pulang kemudian terjadi banyak perselisihan dengan masyarakat. Beda ini, beda itu.
ribut akhirnya. Nah, itu kenapa masalahnya? Yaitu tadi adab-adab tidak ditegakkan. Maka kembali, saya termasuk yang belum muqtani dengan akhwat, talibat, santriwati kok belajar jauh-jauh, belajar sampai ke luar negeri. Itu saya belum muqtani, belum bisa ridho dengan seperti itu. Ya, kecuali ada memang ilmu yang tidak ada di sini dan adanya di negeri tersebut, dan ilmu yang fardu ain bagi dia atau fardu kifayah setidaknya. Nah itu silahkan gitu. Karena memang hukum dasar ilmu yang dicari ini. Tapi kalau kamu ngapain, kamu berangkat mau nyari pengalaman, ngeri. Dulu saya ketika bicara diskusi sama Syekh Sofwan, salah satu guru kami yang mengajar di Universitas Najrun, benar-benar nyampaikan, ada kalau mau talibat bisa daftar ke sana, tapi terus terang saya agak khawatir sebetulnya kalau menerima para talibat ini ke sana. Kenapa Syekh katanya? Karena di sana karakter daripada wanita-wanita Saudi, para remaja-remaja putri Saudi itu kok saya ngerasa kurang baik. Saya khawatir nanti anak-anak ke sana bergaul dengan mereka ngambil jelek-jeleknya itu. Kan repot. Balik ke sini jadi glamor ya. Terus jadi matre ya. Yang jelek-jeleknya diambil. Maka kembali kepada ini ya, wajadalah datal ilmi. Datal ilmu itu, di dalam ilmu adalah dalam ilmu itu ada kenikmatan. Kita ketika ngaji kitab ya, kemudian kita mendalami, memahami ibaratnya para ulama, apalagi sampai kita bisa merasakan nikmatnya tadabbur Quran. Allah itu nikmat la ya'rifuha illa man taqwa, nikmat yang luar biasa. Saya kadang ketika kita bisa ketemu sampai makna yang mendalam dari satu firman Allah itu, kepuasannya itu melebihi rasa apapun ya. Susah mau mengungkapkan karena ini masalah rasa. Maka tadi istilahnya la ya'rifuha illa man taqwa, tidak ada yang bisa merasakan kecuali kalau tidak ada yang tahu bagaimana sifat rasanya sampai dia sendiri yang merasakan. Jadi kadang aneh itu, orang kok seharian baca buku, orang kok seharian ngaji, orang kok seharian mentelaah kitab dan seterusnya, kok bisa betah? Kok bisa betah pengajian? Ya karena memang dia menikmati. Kalau ada orang nggak betah sama pengajian, berarti nggak nikmati. Baru duduk sebentar udah bingung, usap udah kapan rampungnya kan? Berarti nggak nikmati loh. Kalau dia menikmati hatta berjam-jam pun nggak ada masalah. Nah disinilah maka disebutkan waman wajada ladzatal ilmi, barang siapa yang dia sudah sampai merasakan nikmatnya ilmu, wal amal bi, tambah lagi merasakan nikmatnya mengamalkan ilmu, qallama yarghabu fima indan nas, akan semakin sedikit dia itu kepinginan. Tahu orang kepinginan Mbak ya? Tanggane beli TV baru pengen, tetangganya kulkasnya gede pengen, melihat barang baru, model kendaraan baru pengen, ada warung baru buka pengen, ada hotel baru buka pengen. Namanya orang pengenan ya. Dan mesti umumnya orang secara fitrah yang dipingini itu sesuatu yang viral di tengah masyarakat, yang banyak digandrungi masyarakat, itu pengen. Maka di sini dikatakan qallama yarghabu fima indan nas, semakin sedikit pengen dengan apa yang dipengeni umumnya orang. Kalau umumnya orang itu pengennya healing, pengennya jalan-jalan, pengennya pariwisata. Orang yang sudah merasakan ladzatul ilmi dan amal itu nggak begitu pengen, ya.
Bahkan mungkin dia nanti ada ajakan untuk rehlah, untuk pariwisata, ya, bersamaan dengan momen mungkin belajarlah atau dengan sesuatu yang kembalinya kepada ilmu dan amal. Dia akan memilih kepada ilmu dan amal. Dan ini Masya Allah, kalau kita diberi rezeki seperti ini, atau kita diberi rezeki anak kita seperti ini, Masya Allah. Bayangkan kalau jenengan punya putra putri ini, putra putri jenengan ini ora pinginan sing macem-macem gitu, ya, nggak punya pinginan yang macem-macem. Kepinginnya ya cuma apa? Ilmu sama amal. Masya Allah, luar biasa. Karakter orang tua kami itu termasuk yang begini, ya, bayangkan bapak itu sampai sekarang nggak bisa naik motor dan nggak pernah punya motor. Bapak saya nggak pernah beli kulkas, nggak pernah beli mesin cuci atau perabotan apapun. Rumahnya itu kosong dari perabotan. Ya kalau sekarang ada perabotan gitu, kalau sekarang ada perabotan di rumah orang tua itu kami yang belikan. Karena kami lihat ya Allah kasih, kami yang belikan. Orang tua dari dulu itu nggak pernah sing-sing gitu, nggak pernah punya pikiran. Tapi salah satu, meskipun orang tua kami bukan basic pesantren, bukan penuntut ilmu, beliau kerjanya cuma pandai besi. Orang tua, bapak saya pandai besi. Ibu itu bikinin klepon, kue klepon itu dijual di pasar sampai sekarang masih. Kalau pandai besinya udah enggak. Itu nggak pernah ibaratnya kemudian mengeluhkan kehidupan mereka tuh nggak pernah. Tapi kalau sudah makan bareng, sering sekali momen yang paling indah, paling istimewa bersama orang tua itu kami makan malam, Mbak. Makan malam itu bisa bareng-bareng dan memang harus bareng. Itu zaman kami kecil. Kalau sekarang malah jadi jarang. Kadang-kadang pas waktu malam saya ngisi taklim gitu, jadi kadang nggak bisa bareng. Tapi dulu bisa bareng. Nah di meja makan itu nggak ada mejanya sih, jadi saya ya di momen makan bareng itulah biasanya bapak itu mesti ngangkat diskusi masalah ilmu. Khususnya ketika kami sudah masuk pondok, itu ketika pulang sering ditanyai, nek hukumnya kai gimana sih? Pokoknya tanya, ngangkat satu pembahasan masalah ilmu, nanti ngobrol tuh kadang bisa panjang gitu sambil makan. Ternyata nikmat juga. Ya, orang itu kalau sudah merasakan nikmatnya ilmu dan nikmat mengamalkannya, semakin dikit keinginan terhadap apa yang diingini orang. Ya, kalau kita masih gampang pengen aneh-aneh itu, udah punya motor bagus-bagus, kemudian kita masih pengen mobil gitu, itu tanda kecintaan kita kepada ilmu itu berkurang. Ya, pokoknya semakin di antara syawahil ini yang disebutkan juga oleh para ulama, itu adalah orang menyibukkan hidupnya untuk ngopeni omah, maksudnya itu menghias rumah. Dan ternyata kalau kita itu ikuti, kalau rumah kita pengen diginikan, itu gak pernah habis loh. Nanti ada lagi aja, kayaknya kayaknya api aja kayaknya udah bagus begini, nanti dirubah begitu, ada keinginan. Itu memang tanda bahwasanya keinginan kita, kecintaan kita kepada ilmu itu berkurang, kecintaan kita kepada amal berkurang. Udah kaidahnya gitu. Kalau kita semakin tambah pengen dunia, itu berarti tanda kecintaan kita kepada amal semakin sedikit. Semakin kita cinta amal, semakin kita sedikit cinta dunia. Itu kaidah ini. Maka disebutkan waman wajadala datal ilmi wal amala bihi qallama yarghabu fi ma 'indan nas. Tanyanya, pengen nggak punya anak-anak yang punya karakter begini? Kalau pengen harus dimulai orang tuanya dulu. Nek wong tuane kendonyan ya susah juga.
Iya, karena anak-anak kan lihat kita toh. Abah dan Umahat, anak-anak lihat kita nggak? Lihat kita. Kalau kita kan donian juga, anak-anak akan ikut itu. Anak-anak akan ikut kan donian juga. Akhirnya motivasi mereka selalu kepada dunia, kepada dunia, kepada dunia. Melihat orang tuanya itu ngejar glamor, ngejar tren, apa yang baru rame, apa itu selalu. Anak itu ngerekam, Pak. Itu pengajaran suri tauladan, itu adalah pengajaran yang paling mengancam ya di benak dan pikiran. Itu paling menancap, tanpa perkataan pun itu sudah menghujam ke hati dan pikiran anak-anak kita. Cuma melihat, cuma dengar gitu. Dan sebetulnya hati itu mengeluarkan frekuensi. Ini yang dalam hati kita ini mengeluarkan frekuensi, dan itu ditangkap sama orang-orang sekitar kita. Maka frekuensi keikhlasan itu bisa dirasakan oleh orang sekitar. Frekuensi kesabaran, frekuensi ketawadhuan, frekuensi kezuhudan itu bisa ditangkap. Maka Allah berfirman tentang Rasulnya kan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Ya. Kapan Rasulullah itu udah jadi suri toladan yang terbaik? Ketika frekuensi kita nyambung sama Rasulullah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Syaratnya ada 3. Kalau kita pengen bisa sukses menjadikan Rasulullah itu suri toladan, syaratnya 3. Pertama, yang kita pengenkan cuma Allah. Karena Rasulullah SAW tujuan utama hidupnya cuma Allah. Kalau kita ngikuti itu, syarat itu berarti frekuensi kita nyambung sama Rasulullah. Yang kedua, wal yaumal akhir, yang kita kejar negeri akhirat. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsira, ahli dzikir. Ya. Kalau 3 syarat ini kita kerjakan, kita bisa mengambil suri tauladan Rasulullah SAW. Kalau enggak susah. Kita ngomong, ayo jadikan Rasulullah suri tauladan yang terbaik, padahal kita ngomong sama orang yang hatinya kedunian, ya, dipenuhi dengan kecintaan dunia, nggak nyambung, nggak bakal dia menjadikan Rasulullah suri tauladan. Bagaimana orang yang mencintai dunia bisa bersabar untuk 1, 2, 3 bulan dapurnya nggak ngepul? Mungkin nggak? Mungkin nggak para pecinta dunia itu bersabar tidur di atas papan keras yang hanya beralaskan pelepah kurma, yang ketika terbangun pipi Rasulullah SAW itu meninggalkan bekas di sini, bekas guratan daripada pelepah kurma? Bisa nggak? Bisa. Maka syaratnya itu tadi, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Yang dicari memang Allah dan hari akhir serta banyak zikir. Itu nanti frekuensinya nyambung. Ya. Baik, jadi Abah dan Ummahat yang dirahmati oleh Allah, ya, kita ini suri tauladan bagi anak-anak kita. Ya, kuncinya di situ. Ansadana Syekhul Imam Al-Ajalul Ustaz Qiwamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffar Al-Ansari imla'an li Abi Hanifata rahimahullahu ta'ala. Ustaz Hamad bin Ibrahim, ya, ini salah satu guru daripada guru-gurunya mu'alif, itu mendiktekan syair milik Imam Abu Hanifah, mendiktekan. Nah ini sampai beliau mengatakan saya didikte begini. Ini menandakan bahwa proses menuntut ilmu itu dibangun di atas tradisi.
Jadi kebiasaan yang digunakan atau yang dikerjakan oleh para ulama, oleh para guru dalam mengajarkan ini harus dijaga turun-temurun. Saya ketika memperbaiki bacaan anak-anak, ini dulu termasuk Ustadz Afaf ini ketika masih santri, mungkin masih ingat, saya ngajarkan dengan metode ketuk gini untuk memperbaiki ritme bacaan anak. Karimah itu sebetulnya medianya saja, boleh pakai ikro, boleh apa, tapi metodologi yang pokok untuk belajar tahqiq waktu itu saya ngajarkannya dengan ketuk. Kenapa saya ajarkan dengan ketuk ini? Apakah saya ngarang sendiri? Enggak. Karena dulu zaman kecil saya diajari guru ngaji saya pakai ketukan itu. Ya. Dan dulu ketika kami memperbaiki bacaan anak-anak yang waktu itu santri di Ma'had Salman sudah 60-an sekian, 50-nya bacaannya itu berantakan. 50-nya bacaannya berantakan. Dan hebatnya lagi, dari kebanyakan yang banyak bacaannya berantakan itu, hafalannya udah banyak-banyak, 15 juz, 20 juz, 10 juz, tapi bacaannya itu salah, rusak. Terus apa yang saya perintahkan ke mereka? Ulang bacaan kalian, ngaji lagi, ngafal lagi, diulang dari awal. Masya Allah, itu saya bersyukur sekali ketemu santri-santri yang sabar gitu. Santri-santri yang mau nompo ustadz, disuruh ngulang loh, sudah hafalan 15 juz, sudah hafalan 20 juz, disuruh ngurang dari karimah alif bata, terus tak ketuki gitu. Masya Allah sabar. Gara-gara itu maka saya juga bersabar setiap hari itu nyimak setoran 50 santri untuk karimah itu ketuk, sampai alhamdulillah bacaan mereka mulai mapan, baru tak lepas tak bagi ke halakoh-halakoh yang lain. Nah ini tradisi, karena saya dapatnya ngetuk dari guru saya, ya tak ajarkan ngetuk. Ya, sama anak-anak kita nih nanti diajari metode talqin, talqinnya dengan metode gede, udah itu kebaikan, di situ ada barokah. Apa yang diajarkan guru-guru kita dari satu kebaikan itu harus dijaga. Murid meskipun dia itu pinternya kayak apapun, jangan kemudian meninggalkan tradisi baik yang diajarkan gurunya kepada dirinya. Gitu. Kenapa sampai sekarang pondok tradisional itu sorogan itu betul-betul masih dipertahankan? Ya karena tradisi ini. Dengan wasilah sorogan itulah maka mereka bisa ngaji kitab. Nah, sekarang kan tidak begitu. Ya, setelah musim LKS kemudian sudah hilang nulis di papan tulis. Dulu guru itu nulis di papan tulis. Guru itu nulis di papan tulis. Kami ketika SD itu masih merasakan gurunya itu dikte, gurunya nuliskan di papan tulis sampai tulisannya panjang banget. Tapi itu ada kesan gitu. Satu, ketika kita melihat guru nulis begitu banyak terus kita nggak nulis, itu ada perasaan seakan-akan kita kurang hormat ke guru kita. Ya, tapi kalau sekarang datang guru cuma merintah, muridnya pun kadang apa? Padahal sekarang berapa persentase guru yang masih mau nuliskan makalah panjang di papan tulis? Masih nonton betul baru ya? Masih ada. Insya Allah. Satu banding dulu loh dituliskan penuh. Ya, kalau guru matematika itu nuliskan rumus itu ya, itu sampai papan tulisnya penuh loh, dituliskan rumus gitu. Ini bisa dikerjakan dengan sekian cara A, B, C, D, kita nulis. Kayaknya udah nggak efektif cara belajar seperti itu. Sekarang
musimnya AI. Belajar cukup tanya sama ChatGPT. Kalau gitu sekolahan tutup kabeh, Pak. Makanya ChatGPT saja. Anak-anak nanti masing-masing suruh belajar, gurunya siapa? ChatGPT. Saya kemarin sempat ketemu sama seseorang yang Pak Ustaz, sudah pakai belum ChatGPT buat peningkatan kualitas guru? Saya dengan ngapunten, saya belum pernah pakai gitu. Pakai Ustaz, itu bagus. Ini tak contohkan. Contohnya Ustaz ngajar apa? Saya ngajar taklim muta'alim, sama beliau dicontohkan. Nih, taklim muta'alim, begini tulisannya Ustaz, ya benar. Dia tanya ke ChatGPT, taklim muta'alim, langsung keluar. Ini Ustaz nih, hebatnya ChatGPT. Terus, gini, saya beliau belum begitu merasa sukses meyakinkan saya gitu kan. Terus habis itu bilang, loh Ustaz ini benar, ngapunten, soalnya tradisi saya itu ngaji kitab, saya bacakan nasnya dengan bahasa Arab gitu. Oh nggak apa-apa Ustaz, tapi ini membantu contoh nih, ChatGPT buat anak SD. Jadi langsung taklim muta'alim untuk anak SD, langsung keluar. Nanti dibuat bahkan memang canggih, saya akui canggih. Langsung pembahasannya itu langsung sudah disesuaikan untuk anak SD. Penerapan niat ya benar. Tadi bab niat itu langsung keluar. Indonesia dikasih tahu ada bagian. Nih Ustaz, nih hebat kan gitu. Tapi gini ya, yang tidak bisa ditindak oleh ChatGPT itu adalah rasa. ChatGPT nggak bisa pindah rasa. Ketika saya ngaji harfiah begini, kemudian saya bedah, itu kan saya menyampaikan dengan rasa, dengan roh. Roh itu nggak ada. ChatGPT bukan benda hidup gitu. Itu nggak bisa menularkan roh itu. Ya, memang saya sepakat bahwa seorang guru itu harus mengupgrade kemampuannya sehingga ketika dia ngajar satu kitab, dia ngerti kepada siapa dia ngajar. Saya ngajar taklim muta'alim ini kepada jenengan dengan ngajar taklim muta'alim ini kepada santri Covid, beda Pak. Ya, beda. Konten, pendalaman, nilai yang saya angkat beda, gaya bahasa yang saya pakai beda. Ya kayak ChatGPT tadi, cuman bentuknya ada tulisan. Tapi ada nggak bisa ChatGPT itu lakukan mentransfer rupiah. Itu nggak sampai kapan itu nggak bakal bisa. Kalau semuanya kita beralih ke ChatGPT, ya sudah sekolahan tutup semua. Ya, nanti gurunya layar besar di rumah ChatGPT. Kalau kamu nanya apa saja itu gurumu bisa jawab. Gurumu canggih AI ChatGPT. Maka dengan sangat menghormati beliau yang menawarkan ChatGPT itu, saya menolaknya. Ya, saya menolak. Belum lah, saya terus terang. Ya ini, maka beliau Hamad bin Ibrahim ini menuliskan secara dikte. Ini tadi saya katakan di situ ada tradisi, ya, didiktekan kepada muridnya, ya, nasihat dari Imam Abu Hanifah. Man talabal ilma lil ma'adi faza bi fadli minar rasyadi. Kalau boleh, kalau bisa ditulis dikte, hasilnya ini nanti kita diktekan gitu. Cuman saya juga belum pernah didikte ini sama guru saya, jadi sanadnya nggak mutasil. Allah Ustaz. Man talabal ilma lil ma'adi faza bi fadli minar rasyadi. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk keabadian, yaitu negeri akhirat, faza bi fadli minar rasyadi, dia akan menang, akan bahagia, ya, bi fadli minar rasyadi, dengan kemuliaan daripada Allah Azza wa Jalla. Faya la khusrani talibihi, ya, maka sungguh begitu ruginya mereka-mereka yang mencari ilmu linaili fadli minal ibadi, untuk mendapatkan kemuliaan dari hamba. Nah, di sini
nasihat ini, nasihat dari Imam Abu Hanifah adalah membandingkan antara penuntut ilmu karena Allah dan penuntut ilmu karena dunia. Ya. Dan beliau nyampaikan penuntut ilmu karena Allah itu mesti akan dapat kemuliaan. Ya, mesti akan dapat kemuliaan. Penuntut ilmu karena Allah. Artinya orang tua yang mengarahkan anaknya atau nyampaikan kepada anaknya, nak belajarlah karena Allah. Nak belajarlah bukan karena nilai, bukan karena rapor, bukan karena ijazah, bukan karena kedudukan, bukan karena sanjungan. Seringkali begini, banyak anak-anak santri itu bermimpi-mimpi untuk bisa belajar di Jamiah Islamiyah Madinah, Universitas Islam Madinah, singkatannya UIN. Mau kemana? Mau ke UIN satu, Universitas Islam Madinah. Ketika kita tanya, kenapa kok kamu ke Madinah? Ya, nanti wah di sana istimewa, Ustaz, kan di sana tanah haram, kotanya Nabi. Ya. Oh begitu. Meskipun ilmu yang kamu cari itu kamu tidak akan dapat di sana, tetap kamu akan di sana. Ya iya, Ustaz. Kan nanti dapat barokahnya kota Nabi. Kalau kamu mau cari dapat barokah kota Nabi, nggak usah masuk UIN, bisa kok, ya bilang gitu. Daftar jadi TKI aja. Loh, benar kan? Jadi TKI kan nggak harus universitas loh. Kalau yang dikejar kota Nabi, ya jadi TKI saja. Ya. Loh, kan kalau TKI kan nanti keluar duit saat kita nggak punya duit. Loh, kamu keluar duit nanti kamu dapat duit lebih banyak loh. Ya. Nanti alasan ini, alasan itu yang artinya sebetulnya nggak jujur dengan niatnya. Kamu mau belajar ke UIN itu karena apa? Ya kan UIN ngasih beasiswa, Ustaz. Oh ngasih beasiswa, ada beasiswa berapa? Ke Turki lah, mungkin ke mana? Tripoli itu daerah Libya atau ke Maroko, kan beasiswa banyak, bukan hanya ke UIN. Kenapa kok UIN jadi yang paling ini? Ya. Sebetulnya kalau dikejar-kejar itu akhirnya munculnya adalah karena UIN ini paling prestis, paling wah gitu. Mahasiswa mana? Madinah, ya kan? Apalagi sempat tersiar kabar di satu pesantren putri bahwa mereka mantap standar. Prestisnya jadi tambah lagi kan. Masa cuma lulusan lokal kan gitu. Gak mau kita gitu. Standar pondok ini tuh UIN. Padahal orang tahu anak-anak UIN belum tentu juga belum tentu juga mau ya melakukan dari pondok tersebut gitu. Tapi kan gara-gara begitu menjadikan prestis itu loh. Akhirnya orang punya kesan bahwasanya asal diterima di UIN itu sudah langsung tinggi. Itu saya sering kalau ketemu mereka, ketemu anak-anak saya yang di sana, tak ingatkan itu masalah. Kamu nggak usah pada merasa jumawa bahwa kamu tuh belajar di sini. Kualitas kamu tuh nanti dibuktikan kamu dapat ilmu sama kamu bisa mengamalkannya bangga. Jadi kartu mahasiswa UIN itu nggak menjamin apapun loh. Ya, saya akan bilang kalau kartu mahasiswa UIN atau mahasiswa di tempat lain atau pondok dimanapun, termasuk pondok di Al-Jawi itu juga gak jamin kok. Saya ingatkan anak-anak yang datang ngaji nyantri di Al-Jawi cuman pengen gua karena jadi muridnya Syelabit tapi gak sungguh-sungguh. Kadang-kadang kamu kesini aku nyari apa? Kalau kamu nyari ilmu, kamu kan sungguh-sungguh menuntut ilmu. Yang macam-macam karena tadi kembalinya ke niat, salah niat dulu.
Karena foto profil yang dipapang kan foto profil santri ini bareng Syekh Labib. Ya orang kalau melihat ya foto profilnya, wah ini fotonya sama Syekh Labib, kan orang akhirnya, meskipun bukan berarti setiap yang foto profilnya nampak sama Syekh Labib pasti salah ya, jangan diartikan begitu. Ya walaupun nggak apa-apa, dia bentuk fakhr, bentuk kebanggaan, saya senang punya Syekh yang luar biasa, boleh, nggak apa-apa. Tapi juga ada yang motivasinya lain, biar ketika orang melihat itu tambah. Sama mahasiswa UIN nanti dia foto di Universitas Islam Madinah kan gitu, biar ketika di antum anak Madinah kok, enggak cuma pernah mimpi gitu. Saking mimpi-mimpinya bikin diterima, nggak keterima-terima, akhirnya foto profilnya ditulis apa? Islamiyah Madinah. Nah ini kenapa kok kemudian jadi prestis begitu tinggi? Dulu di zaman dulu bukan Madinah, Al-Azhar. Al-Azhar dulu lebih prestis daripada Madinah. Tapi kan tren itu bergeser. Nah ini diingatkan, kalau kita punya anak-anak, kok tujuannya begitu diingatkan. Nah jangan begitu. Nah saya dulu terus terang, bukan kemudian kita ini, kamu kepedean lagian siapa yang bakal terima kamu. Tapi pernah saya itu ditawari sama teman-teman, ayo kita muqabalah di Madinah, siapa tahu keterima. Waktu itu saya udah di Yaman. Terus saya jawab, waktu di Madinah teman-teman pada muqabalah, saya nggak muqabalah. Kok kamu nggak muqabalah, kenapa? Ya saya bilang, ya ngapain muqabalah? Saya sudah menikmati proses menuntut ilmu di Yaman sih. Ngapain harus saya pindah ke sini? Ya siapa tahu kan kalau antum keterima di sini kan lebih enak, dapat beasiswa, dapat ini. Saya sudah ngerasa enak dan nyaman di Yaman. Ngapain dipaksakan harus pindah ke sini? Gitu kan? Terus saya berucap waktu itu, mungkin ini diamini nih sama malaikat waktu itu ya. Saya bilang begini, saya pengen dapat ilmunya Yaman, tapi rezekinya Saudi. Saya pengen dapat ilmunya Yaman, tapi rezekinya Saudi. Subhanallah, saya pulang waktu itu. Jadi umroh pertama kali itu bawa madu 50 kilo untuk saya jual. Ya, alhamdulillah enggak laku. Loh, tapi di sini ada hikmah gitu. Kenapa nggak laku itu? Jadi ada hikmahnya. Sampai kepada diaminkannya tadi ucapan saya tadi. Gara-gara nggak laku, kan saya kepikiran sama temen saya itu, ya laku nih sedikit itu ada, cuma berapa kilo. Mana cara kita jualan itu barbar. Setiap orang ketemu jalan, aduh pak, itu kan terlalu barbar menurut saya. Jadi kurang elegan gitu. Belum punya strategi karena masih awal belajar bisnis. Nah terus ketika nggak laku itu, saya bukan sama teman karena itu kongsian sebetulnya. Tapi akhirnya dia udah itu serahkan kamu saja, dan itu kita ngutang. Itu maksudnya itu kita ngutang. Terus akhirnya gini, dipikir, mosok ya masih sekian banyak kilo kita bawa pulang lagi. Padahal perjuangan bawanya berangkat itu sudah berat loh. 24 jam naik mobil, ya kan? Otong-otong itu begitu berat udah. Akhirnya udahlah, bismillah, nggak usah tak bawa pulang. Akhirnya alhamdulillah ketemu teman alumni Iskarima juga. Ya, supaya adik kelas berapa tahun, alumni Iskarima. Dia mungkin di Mekah gitu loh. Terus waktu itu saya bilang, ini aku bawa madu banyak banget gini, tak bawa pulang repot. Antum jual lah, kayak gitu kan. Antum jualin lah, pokoknya dari saya sekian, mau dijual berapa terserah. Kamu bayarin, kembalikan uangnya juga nggak usah buru-buru. Pokoknya kalau belum habis nggak usah dibayarin, nggak apa-apa. Oh iya siap deal. Akhirnya saya pulang ke Yaman, madu itu masih tak tinggal di situ. Dan subhanallah setelah beberapa bulan datang SMS waktu itu ngabarin Busro, alhamdulillah madunya habis. Tak transfer ya, waktu itu lewat Western Union. Transfernya itu lewat, belum pakai ini rekening bank itu, enggak pakai Western Union.
itu perusahaan yang itu transfer uang. Akhirnya ditransfer, saya sebenarnya baginya waktu awal nggak seberapa, tapi alhamdulillah kita senang karena dengan itu habis saya bisa bayar utang gitu loh, utang madu tadi. Tapi barokahnya di situ apa? Karena madunya itu habis, teman saya tuh ngomong, bisa nggak kirimin lagi 100 kilo? Wah, langsung siap saya bilang gitu. Wah, kita order lagi, tak kirim. Akhirnya begitulah yang terjadi. Saya tinggal di Yaman tapi rezekinya Saudi, gitu ya. Itu terrealisasi. Saya tinggal di Yaman, rezekinya kan madunya dari Saudi. Bahkan pengirimannya itu saya nerimanya pakai real Saudi waktu itu, bukan real Yaman. Jadi apa yang saya ucapkan diamini nggak sama malaikat? Itu cuma pengalaman ya, pengalaman, tapi ada korelasinya. Intinya bagaimana anak-anak kita tuh kita tanamkan betul niat belajar itu lillah. Niat belajar itu kamu dapat ilmu, kamu bisa ngamalkan. Nah, nggak penting kamu tuh belajar di mana. Allah kalau menginginkan kemuliaan kepada hambanya dengan cara apapun loh. Kalau dipikir-pikir Gus Baha itu nggak pernah kuliah di UIN, tapi nyatanya bisa jadi ulama besar yang masyhur yang diterima oleh umat. Benar apa enggak? Benar. Kiai Ma'ruf Amin itu nggak pernah kuliah di luar negeri setahu saya. Ya dia kiai nasional, kiai lokal, bisa jadi wakil presiden. Ya kan? Firman Allah, wa may yuhinillahu famalahu min mukrim. Kalau Allah pengen menghinakan, tidak ada yang bisa memuliakan. Sebaliknya, ya, man kana yuridul izzata, ya, fa innal izzata lillahi jami'an. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka sesungguhnya kemuliaan itu yang punya Allah. Ya kita mintanya sama Allah. Ya. Setiap habis sholat apa coba? Wirid kita, Allahumma la mani'a lima a'tait wala mu'tiya lima manat. Wahai Allah, Allahumma la mani'a, tidak, wahai Allah, tidak ada yang bisa menghalangi sesuatu yang engkau berikan. Kalau Allah sudah berkehendak untuk memberi sesuatu, nggak ada yang bisa melarang, nggak ada yang bisa menghalangi. Wala mu'tiya lima manat, dan tidak ada yang bisa memberi kalau engkau mencegahnya, ya Allah. Kemuliaan juga begitu, pangkat, kehormatan, jabatan juga begitu, harta juga begitu, ya. Itu jadi kita tanamkan betul ke anak-anak kita. Nah, kemuliaanmu itu tidak selalu melulu dijamin kalau kamu ke luar negeri atau kamu itu hanya ke UIM atau enggak, bukan. Kemuliaan itu akan kamu dapat dimanapun kamu berada kalau Allah berkehendak. Maka kalau kamu pengen mulia, mintalah sama yang punya kemuliaan itu, Allah Azza wa Jalla. Nah, ini apa syarah yang bisa kami sampaikan, penjelasan, penjabaran dari perkataan Imam Abu Hanifah, man talabal ilma lil ma'adi faza bi fadlin minar rasyadi fayala khusrani talibihi linaili fadlin minal ma'adi. Kita sampai sini dulu ya, insyaallah. Tolong nanti dicatat Umu Asim ya, yang ingetin saya sampai mana, karena ini saya ngaji kitab ini di banyak tempat, sampainya beda-beda, jadi sering lupa. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Bila taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam.